Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Bertemu kembali kita di rapat untuk membahas komunitas belajar di SMP Sulaiman Majirin yang insyaallah hari ini guru-guru Bapak Ibu dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Alhamdulillah kita dapat berkumpul ya untuk membahas pembelajaran dari Bapak Ibu guru, saling sharing dan saling memberi masukan untuk anak-anak di khususnya SMP Sulaiman Majirin. Baiklah, tanpa berlama-lama kita langsung ke pembahasan saja yang akan dipimpin oleh Ibu Sri Mulyati. Kepadanya dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, dan syukurillah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'du. Yang saya hormati seluruh rekan-rekan Dewan Guru SMP Sulaiman Majirin yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Teman-teman, pertama kita puji syukur kepada Allah, selalu kita panjatkan atas berkat nikmatnya kita masih bisa berwajah di tempat yang insyaallah penuh dengan berkah ini. Salawat dan salam sama-sama kita sanjungkan kepada Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seperti rutinitas kita yang mungkin selalu kita laksanakan di tiap pekan, dari awal ajaran semester tidak terasa sekarang sudah di penghujung semester ganjil. Nah, pertemuan kita di hari ini adalah komunitas belajar yang terbuka kalau kita mengenai dengan Muhajirin Learning Club, istilah kita sekarang seperti itu. Intinya adalah komunitas belajar. Sekali lagi saya ulas atau saya ingatkan kepada kita semua bahwa tujuan komunitas belajar ini adalah untuk meningkatkan kualitas pembelajaran yang kita lakukan terhadap anak didik kita, sehingga bisa menghasilkan sesuatu sesuai dengan tujuan kita. Itu sebenarnya. Kemudian inti dari tujuan kita, Bapak Ibu, saya tidak bosan-bosan mengingatkan kita semua bahwa jangan sekali-sekali kita meninggalkan komben, karena bagaimanapun yang namanya komunitas pembelajaran ini sangat penting sekali buat kita. Di antaranya ini bisa meningkatkan kompetensi kita sendiri. Bisa disebut sebagai kompetensi kita, yaitu kita bisa sharing kepada teman-teman kita, atau kita bisa mendapatkan pengalaman dari teman-teman kita, sehingga ini menjadi salah satu tujuan utama kita diadakannya komben. Selain meningkatkan kompetensi, tadi sudah saya bahas, yaitu meningkatkan kualitas pembelajaran, sehingga pembelajaran yang di dalam kelas yang kita lakukan bisa menjadi sesuatu kegiatan yang sangat bermanfaat, yang sangat dikenang oleh siswa, sehingga anak-anak bisa happy. Kalau pembelajaran kita menarik, cara mengajar kita menarik, sistem pembelajaran di kelas itu menarik, insya Allah saya rasa anak-anak tidak akan jenuh belajar pembelajaran. Nah, itu semua bisa kita dapat, di antaranya pengetahuan itu dari wadah komunitas belajar. Kemudian tujuan selanjutnya yaitu membangun budaya kolaborasi. Kita selalu membiasakan diri kita untuk selalu berpegangan tangan, untuk selalu berbagi, untuk selalu memberi pengalaman. Yang terakhir yaitu tujuan dari Kompel bisa menyelesaikan masalah. Saya tahu menjadi seorang guru itu tidak mudah memang. Terkadang kita merasa kesulitan dalam media ajar, ada juga yang merasa kesulitan dalam menghadapi siswa. Karena siswa yang kita punya sekarang itu beraneka ragam sekali. Ada yang pintar, yang kurang-kurang, baik dari kognitif maupun dari psikomotoriknya, pasti macam-macam. Nah, dengan adanya komunitas belajar, saya berharap masalah-masalah
masalah yang dimiliki oleh teman-teman semua bisa kita selesaikan di komunitas ini. Sehingga nanti kalau teman-teman punya masalah baik dari hal apapun yang teman-teman temui saat mengajar maupun saat persiapan mengajar, ini bisa kita tuangkan di wadah ini sehingga nanti ada solusi untuk menjadi yang lebih baik. Ini sekali lagi saya ingatkan teman-teman perihal tujuan dari komunitas belajar. Inti dari komunitas belajar sebenarnya satu, yaitu berbagi pengetahuan dan keterampilan. Oleh karenanya nanti untuk kedepannya, untuk beberapa menit ke depan atau jam ke depan, kita sama-sama silahkan teman-teman berbagi pengalaman praktik baik yang sudah teman-teman terapkan selama 1 semester ini. Silahkan teman-teman berbagi pengalaman apa saja yang sekiranya, oh ternyata metode yang saya pakai ini anak-anak kok antusias. Wah, hasilnya jauh dibandingkan semester lalu atau beberapa bulan lalu. Silakan nanti berbagi. Nah, nanti kalau teman-teman pun misalnya ada kesulitan, silakan sampaikan. Karena kita insya Allah selalu bergandeng tangan. Kita jangan membiarkan teman kita merasa sulit sendiri. Kalau sekiranya teman kita merasa kesulitan baik dari hal apapun, baik dari media, baik dari sumber maupun dari karakteristik anak didik kita nanti sama-sama kita kasih solusi, kita gandeng tangan kita. Nah itu teman-teman semua, saya rasa dari tujuan manfaat ini kita jangan sampai melalaikan kesempatan ini, kita tuangkan sebenarnya di kegiatan komunitas belajar. Saya rasa seperti itu. Kemudian yang kedua, alhamdulillah untuk rapor pendidikan kita sudah keluar di tahun 2025 ini, kita sudah keluar. Yang dilaksanakannya di tahun 2024. Adapun yang dilaksanakan 2025 yang kemarin bulan Oktober ini masih proses. Mungkin keluarnya sekitar di tahun 2026 awal mungkin. Nah, berdasarkan data yang saya lihat teman-teman, itu alhamdulillah ada peningkatan di literasi. Saya sangat mengucapkan terima kasih kepada seluruh wali kelas. Wali kelas sangat antusias sekali, sangat kolaborasi sekali. Saya sangat merasa terbantu. Beberapa yang saya sudah pantau, saya sudah lihat, wali kelas berinisiatif membuat laporan literasi siswa bahkan sampai dijilid yang tiap pekannya dilakukan oleh siswa. Saya terima kasih. Ini ternyata ada dampak positif. Jadi anak-anak kalau saya lihat, ketika dia membaca buku, kemudian hasil bacanya dia dibuat rangkuman atau sinopsis, kemudian ditandatangani wali kelas, ternyata itu menjadi sesuatu hal yang luar biasa bagi mereka. Wah, bacaan saya dihargai oleh wali kelas saya nih. Jadi mereka termotivasi untuk membaca terus. Nah, ternyata efeknya itu sangat berpengaruh besar kepada hasil ujian kita kemarin, asesmen. Itu kita naik sekitar 27%. Alhamdulillah. Tepuk tangan buat seluruh kawan-kawan yang bagaimanapun rapor kita mendapat peningkatan itu semata-mata bukan hanya saya, bukan hanya anak, tapi juga ada adil bagi semua teman-teman dewan. Saya ucapkan terima kasih sekali lagi. Tapi ada satu hal lagi, yaitu dari numerasi peningkatannya masih belum jauh berbeda dari tahun sebelumnya. Beberapa sekolah saya tanya pun ternyata sama ya. Tapi saya berharap tahun depan hasil numerasi kita lebih baik dibandingkan tahun sebelumnya. Jadi saya berharap untuk teman-teman semua guru mapel, tolong diterapkan sedikit atau disisipkan sedikit materi-materi numerasi yang diterapkan di setiap pembelajaran. Baik itu PKN, baik itu PJOK, baik itu IPS, bukan pelajaran-pelajaran IPA atau matematika, baik itu bahasa Inggris atau pelajaran lainnya termasuk pelajaran pendidikan agama Islam. Tolong selain literasi, tolong disediakan juga numerasi. Nanti saya berharap teman-teman di sini secara terbuka sampaikan pengalaman-pengalaman yang sudah pernah dialami
yang sudah pernah dilewati terkait dengan praktek baik yang sudah teman-teman lalui. Silakan berbagi, saya pun ingin melihat apa sih pengalaman yang teman-teman sudah lakukan. Buat teman-teman yang lain itu silakan nanti bertanya jawab. Saya kasih waktu tentang ini. Ya mungkin itu yang saya sampaikan. Saya untuk selanjutnya yaitu saya ingin mendengar pengalaman teman-teman. Nanti yang mau tanya, mau bertanya atau mau menjawab perihal temuan-temuan yang akan kita temui di kedepannya, kita dibuka, kita tuntaskan di tempat ini karena ini wadah yang sangat tepat untuk kita saling berbagi pengalaman kita. Terima kasih. Mungkin ada yang dimulai dari pelajaran apa yang sekiranya ingin berbagi praktik baik, silakan teman-teman. Ya, silakan Miss dari pelajaran bahasa Inggris. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu Sri dan teman-teman semua. Harus semangat. Praktik baik yang sudah saya terapkan itu saya mengajarkan Animator namanya. Itu semacam website yang bisa diakses oleh anak-anak maupun orang dewasa. Yang isinya itu kalau kita bisa menggunakan membuat slide PPT atau presentasi. Apa yang dimaksud dengan Animator? Di dalamnya itu terdapat banyak fitur seperti misalnya pembuatan karakter atau karakter builder. Misalnya kalau kita mau presentasi nih, kita sebagai guru udah merasa lelah atau anak-anak udah mulai bosan belajarnya selalu monoton, tipenya ceramah aja, kita mau coba presentasi pakai animasi yang unik, yang beda dari biasanya. Ada pembuatan karakter, kalau misalnya kita mau bikin ada orangnya yang bergerak, itu bisa perempuan, bisa laki-laki, bisa anak-anak, bisa dia menggunakan hijab, bisa untuk template-nya aja bisa ada di pasar, bisa ada di sekolah, atau seperti misalnya guru sedang presentasi itu bisa. Ada lagi aset visualnya yang lain, misalnya bapak ibu guru matematika ini pengen coba dengan Animator ini ada menggunakan matematika, template juga ada, aset visual, guru IPA misalnya mau global warming, ada hanya kita tidak perlu download aplikasinya, tinggal kita masuk ke website itu, kita buat slide presentasinya, insya Allah bapak ibu bisa bikin presentasi tanpa harus bapak ibu ngomong juga. Oke, aplikasi. Ya, terima kasih Miss. Berarti ini sudah diterapkan siswa ya. Siswa bagaimana tuh? Antusias atau bagaimana Miss? Alhamdulillah sangat antusias. Nah ini bisa mungkin teman-teman juga bisa meniru nih. Jadi Animator itu adalah sesuatu nanti Miss berarti bentuknya seperti saya PPT ya. Mereka nanti yang mereka tampilkan harus bentuknya PPT berisi tentang materi bahasa Inggris tentunya. Memang teman-teman kadang kalau anak kita kasih tugas seperti itu, mereka yang tadinya mungkin ngantuk pelajaran bahasa, bahasa itu jarang kita dipakai oleh anak-anak di rumah. Ya terima kasih, ternyata ada perbedaan gitu ya menggunakan ini dengan kita mengajar seperti ceramah gitu. Teman-teman yang lain, memang kalau kita tahu ini pembelajaran, kalau sekarang itu kan mungkin kurikulumnya mewajibkan kita untuk deep learning. Selain itu juga harus berdasarkan coding, dalam arti pembelajaran yang harus kita sampaikan kepada siswa, kepada anak-anak itu harus secara mendalam, harus secara tuntas, harus secara yang benar-benar dipahami oleh anak, dan harus sebaiknya itu dikaitkan dengan teknologi. Nah ini mungkin salah satu solusi yang bisa dipakai oleh teman-teman semua. Yang sekiranya mirip-mirip dengan Misrama, teman-teman ada pengalaman lain nggak nih? Kira-kira dia sekiranya hal seperti ini yang disebut Animator ya, kalau di bahasa Inggris. Silakan teman-teman yang mungkin agak mirip. Ya silakan Pak Arif. Ini pelajaran TIK. Silakan Pak Arif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat siang Bapak Ibu. Di sini saya mau memberikan praktik baik ya. Yang sudah saya lakukan kepada anak-anak itu, yang pertama adalah membuat sebuah blog, ya, yang dimana blog itu adalah sebuah website yang dirancang untuk menuliskan
cerita-cerita anak. Jadi blog itu bisa digunakan untuk membuat sebuah cerita pendek yang dilakukan oleh anak di kegiatan hariannya. Itu sudah saya lakukan di kelas 9 juga. Lalu ada juga saya membuat sebuah vlog, hampir sama nih, vlog dan vlog. Dan itu kalau untuk vlog itu dia membuat sebuah video, dan yang saya gunakan itu adalah temanya mereview atau memberikan penjelasan terhadap sebuah produk. Nah, produk yang saya sampaikan itu kepada siswa itu adalah sebuah barang elektronik seperti HP. Contohnya, misalkan ini adalah HP Infinix. Nah, itu tipenya tipe apa, baterainya kapasitasnya berapa, lalu fungsinya itu HP yang mereka punya itu untuk apa? Apakah untuk edit video atau untuk merekam video dengan kualitas terbaik atau untuk film gitu. Nah, di sisi lain juga, saya beberapa minggu yang lalu saya sudah menerapkan sebuah AI itu Bapak Ibu. Nah, AI ini yang saya gunakan adalah ChatGPT. Ini Bapak Ibu udah familiar ya. ChatGPT, Gemini, dan satu lagi ada yang terbaru nih Bapak Ibu, namanya Canva AI. Nah, Canva AI ini kita hanya perlu memasukkan prompt atau perintah. Jadi kemarin yang saya praktekkan itu adalah membuat sebuah aplikasi. Jadi kebetulan kita sudah punya monitor besar ini ya. Jadi kita bisa gunakan. Jadi aplikasi yang saya buat itu bersama anak-anak itu adalah dari kumpulan-kumpulan keinginan anak-anak. Nah, anak-anak itu pengennya belajar sambil bermain. Nah, yang saya gunakan promptnya itu adalah membuat sebuah aplikasi yang sifatnya itu duel. Jadi duel itu kayak bersaing. Nah, aplikasinya itu sekitar sama Bapak Ibu. Ya, jadi ada pemain 1 dan pemain 2. Nah, pemain 1 dan pemain 2 itu dia akan bertanding menjawab sebuah pertanyaan yang sudah disiapkan oleh AI. Siapa yang jawabannya lebih cepat ataupun benar, itu namanya akan tertarik. Nah, itu anak-anak juga mendukung gitu. Contoh yang saya gunakan aplikasinya adalah Meta. Meta itu adalah soalnya itu bentuknya matematika. Gitu, tambah-tambahan, kurang-kurangan, kali-kalian, dan bagi-bagian. Nah, jadi ada tim di kanan, ada tim kiri itu, mereka saling mendukung perwakilannya. Nah, itu lumayan seru menurut saya. Dan anak juga setidaknya udah mulai bisa lebih cepat gitu yang saya lakukan. Dan udah saya lakukan selama 2 minggu ini itu Bapak Ibu. Mungkin itu aja Bapak Ibu dari pelajaran TIK. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Apit untuk TIK-nya. Tapi teman-teman ada yang mau bertanya nih, kayaknya cukup menarik ini. Sekiranya bisa ditiru atau bagaimana? Atau sudah diterapkan juga nih seperti yang Pak Apit nih? Mungkin saya tambah. Oh ya, pelajaran PJOK bagaimana? Silakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin semuanya, untuk pembelajaran PJOK pada umumnya kan lebih ke praktik pembelajaran. Mungkin tadi di dalam pelajaran TIK atau bahasa Inggris ada pembelajaran yang memang sedikit membosankan. Nah, tugas dari guru PJOK atau kelompok PJOK sebenarnya dalam pembelajaran itu full untuk menghibur siswa atau anak. Jika anak bosan di dalam kelas, pada umumnya ya guru PJOK yang berperan untuk menghibur anak di luar kelas seperti itu. Jadi yang saya terapkan pada saat pembelajaran itu adalah dari mulai pemanasan yang biasanya hanya bergerak yang di tempat. Yang saya terapkan itu judulnya adalah permainan pemanasan. Ya, jadi kalaupun anak merasa agak kurang tidak dipedulikan, jadi pada saat pembelajaran olahraga semua anak saya libatkan yang memang langsung yang diprioritaskan adalah untuk kefokusan anak, intelek anak ataupun motorik anak tersebut, seperti itu. Yang saya sudah terapkan lagi adalah di luar sekolah atau setelah pulang sekolah, anak itu selalu saya ingatkan untuk diterapkan di rumah, mulai dari materi pembelajaran ataupun manfaat dari pembelajaran materi di PJOK. Kalaupun memang ada manfaat lainnya, saya pasti menyarankan anak tersebut untuk selalu diterapkan, ya agar anak tersebut ya
bisa lebih bugar, lebih sehat dalam jasmaninya, seperti itu. Kemudian ada tugas yang saya siapkan untuk anak pada saat di kelas 9. Tugasnya itu membuat praktik video senam, ya, di mana anak itu bebas mengekspresikan semua gerakan yang ada dalam materi pembelajaran senam, seperti itu. Jadi setelah mereka mengajarkan kurang lebih dengan ketentuan waktu 2-5 menit, dikumpulkan, lalu saya lihat, yang saya lihat anak-anak tersebut ya aktif terus efektif untuk bergeraknya, ya dalam motoriknya pun terlihat sangat mengkoordinasikan geraknya dengan sempurna dan lihai, seperti itu. Kemudian dari kelincahan anak juga dalam praktek pembelajaran ya sesuai apa yang saya harapkan khususnya dan apa yang nantinya mereka dapatkan, seperti itu. Begitu. Ya, terima kasih untuk Pak Akbar selaku mata pelajaran PJOK, pengajar PJOK. Ya, terima kasih teman-teman nih, beberapa pelajaran yang Bapak Ibu paparkan luar biasa. Berarti dalam arti alhamdulillah kita sudah sistem mengajar kita bukan kayak zaman dulu yang memang guru di depan menyampaikan ilmu, anak dengerin, alhamdulillah. Karena beberapa kali pasti sekali saya keliling kelas sudah saya melihat Bapak Ibu teman-teman semua antusias sekali dalam belajar. Anak-anak itu kayaknya hidup sekali di kelas. Dengan pelajaran bahasa Inggris tadi, pelajaran TIK tadi, itu lama-lama kalau sistem di pelajaran TIK dibuatkan seperti itu, lama-lama anak bisa bikin vlog sendiri gitu. Mereka bisa mereview suatu produk, mereka udah tahu caranya mengedit dan lain sebagainya, sehingga mungkin hasil kebun mereka, misalnya maaf, anak kita kan memang ada juga yang anak petani yang punya kebun singkong, mungkin bisa mereka dari singkong itu dibuat menjadi produk yang siap saji. Kemudian dia udah belajar TK, pernah diajarkan salah satu metode, sehingga dia bisa mereview nih singkong produk saya guys, rumah saya dengan sistem-sistem yang sudah diajarkan TK itu bisa aja dipraktekkan. Itu luar biasa, terima kasih teman-teman. Dan untuk PJOK juga memang betul, kadang anak seramai-ramainya belajar di kelas, mereka mungkin pengen sesuatu yang beda gitu. Memang hampir kita 8-10 jam di sekolah, anak dominan di dalam kelas. Ya bisa, yang disampaikan oleh teman kita guru PJOK, dia salah satu penghibur karena memang anak ada yang jenuh di kelas, jadi mereka bisa belajarnya di luar kelas, ditambah dengan metode tadi yang disampaikan oleh Akbar, bahwa anak-anak diminta membuat video khususnya dengan tema membuat senam, ya, dengan gerakan bebas, itu bagus. Jadi mereka bisa mengekspresikan diri mereka dengan gerakan-gerakan. Ya siapa tahu kalau zaman sekarang itu kan viral itu bisa jadi dari media sosial. Tugas yang mereka buat dan disetorkan ke guru PJOK, lalu mereka upload di TikTok atau dimanapun, gerakannya ternyata menjadi viral. Ya alhamdulillah itu ada positifnya. Asalkan saya berharap kepada teman-teman guru PJOK dan lain-lain, sebelum anak-anak kita mengupload di media sosial karya tugas mereka, itu saya berharap teman-teman mengecek dulu, memeriksa dulu. Kalau sekiranya ada konten yang di dalam video tugas itu sekiranya kurang pantas, beda digerakkan dari kata-kata ataupun ekspresi, nanti kita bisa minta anak untuk mengedit itu. Jadi nanti yang diserahkan anak atau yang disetorkan ke anak ke media sosial, baik ke IG, baik ke Facebook, baik ke TikTok dan media sosial lainnya, itu sudah hasil dari pemeriksaan kita, sudah dari hasil seleksi dari kita, sehingga tidak menimbulkan sesuatu yang pro kontra. Ya, terima kasih Pak Joko. Nah teman-teman, cukup jelas tadi ya pembagian praktik baik teman-teman kita, dan lumayan ya, ini jadi pengetahuan baru buat kita semua. Tapi saya rasa kayak teman-teman nih, banyak lagi nih kayaknya, pelajaran lain kayaknya udah lumayan juga nih, ingin berbagi praktik baiknya. Saya silakan ada lagi pelajaran lain yang mungkin ingin berbagi praktik baik, karena teman-teman
kecerdasan anak, sekali lagi saya rasa kita semua udah paham. Tidak semua anak cerdas dalam hal kognitif. Oleh karenanya, saya berharap manfaatkan, maksimalkan kecerdasan yang mereka mampu, yang mereka punyai, tidak hanya dari fokus kita tidak hanya kepada kognitif saja. Jadi tolong kita sebagai pengajar, sebagai pendidik, kita kasih fasilitas untuk mereka semua. Ada tugas yang memang mempengaruhi kognitif, misalnya teman-teman buat tugas itu kayak esai, pilihan ganda, kayak ya soal lainnya, kayak soal apa tuh menjodohkan, itu kan lebih kepada kognitif. Tapi teman-teman juga berharap kasih juga tugas-tugas yang bisa mengasah kemampuan psikomotorik mereka, baik atau skill mereka. Karena saya yakin anak-anak kita di luar sana yang mungkin kecerdasan kognitifnya menurut kita agak kurang, tapi pasti mereka punya kecerdasan lainnya. Entah itu melukis, entah itu acting. Jadi teman-teman juga misalnya pelajaran bahasa atau pelajaran agama atau pelajaran lainnya yang sekiranya anak saya kayaknya bisa untuk acting, tidak apa-apa. Silakan kalau ada tugas yang memungkinkan untuk membuat drama sehingga mereka bisa mengekspresikan diri mereka dengan drama, silakan. Nah, jika ada teman-teman di sini yang sekiranya, oh saya pernah drama, itu pun silakan disampaikan kepada teman-teman. Mungkin yang saya sampaikan tadi ternyata teman-teman sudah menerapkan juga. Silakan. Ini teman ada lagi yang lain? Oh ya, silakan mata pelajaran PKN. Silakan Bu Fadia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Bapak Ibu. Saya di sini sebagai guru PKN. Praktik baik yang pernah saya lakukan, terutama di kelas rendah itu, saya membuat drama pendek. Drama pendek ini saya udah kasih temanya karena waktu itu materinya tentang macam-macam berpendapat. Sebenarnya di materi itu ada 3 pendapat, ada demo, ada apa, ada apa. Saya pikir itu kalau misalkan demo, ini ya nanti kalau anaknya seperti ini. Jadi saya memutuskan untuk memberikan tugas drama pendek. Temanya itu suara yang terbuka. Jadi kalau singkatnya ada seseorang yang mau berpendapat tapi bukan suara yang dipasang dia. Nah, di kelas 9 ini saya memberikan tugas itu satu kelas bisa 5-6 kelompok. Satu kelompok itu bisa 6-7 orang. Dan alhamdulillahnya anak-anak itu excited karena mereka pas dibilang bikin tugas drama, dia excited karena bisa menuliskan naskah-naskahnya, bisa menuangkan ide-idenya di dalam naskah tersebut. Dan yang saya lihat juga editingnya, karena editing kan tergantung kita sendiri, kreasi kita sendiri, itu ada yang sudah bagus gitu. Setelah itu setelah editing saya sudah itu dan saya lihat viewersnya pun sudah lumayan bagus, banyak viewersnya. Karena kenapa saya ngasih tugas drama ini, karena saya ingin melihat kekreatifan anak-anak. Karena kan anak-anak tuh ada yang kurang di akademiknya, mungkin ada yang suka nulis, ada yang suka edit. Jadi pas saya sebelum suruh bikin drama, saya baru nulis sinopsisnya dulu. Sinopsisnya saya lihat tentang apa. Kalau sudah saya setuju, baru saya suruh bikin mulai dramanya. Jadi kurang lebih baca itu. Ya, terima kasih. Dari drama itu anak-anak membuat semua dari 5-6 kelompok itu. 6-7 orang berperan aktif semua. Mengedit video berarti mereka sendiri. Ya, terima kasih. Nanti saya pernah juga lihat salah satu video yang mungkin di-share oleh Bu Fadia ya, yang di channel YouTube.
Ya saya pernah melihat itu luar biasa. Itu berarti hasil karya anak kita di pelajaran PKN tentang materi berpendapat gitu ya, tentang suara yang dibuka. Ya alhamdulillah teman-teman, yang tadi saya sampaikan ternyata teman kita sudah menjalani. Jadi ya sekiranya teman-teman mau menerapkan metode drama di materi ajarnya berarti kayaknya bisa. Ternyata dramanya nggak hanya di kelas, ternyata sudah diupload di YouTube, banyak viewersnya. Ternyata anak-anak kita kerennya murid berarti gurunya juga yang lebih keren. Terima kasih buat teman-teman semua. Memang kalau saya lihat anak-anak sekarang itu kalau cuma belajar dengerin kita di depan kelas kayaknya ngantuk. Tapi ketika mereka mempresentasikan hasil tugas mereka, apalagi dibentuknya seperti drama yang diupload, apalagi nanti guru ngasih reward, entah rewardnya dengan permen, rewardnya apalagi dengan sesuatu yang berharga buat mereka misalnya, itu antusias. Kadang kita kasih reward dengan pujian aja, mereka semangat luar biasa. Saya pernah melihat video yang disampaikan oleh guru PKN tadi tentang video drama kalau nggak salah anti bullying yang dia tidak bisa berpendapat, sulit untuk mengungkapkan pendapat, akhirnya dibuka oleh orang lain. Nah itu hasil editannya saya pun nggak menyangka ternyata mereka mengedit sendiri, luar biasa. Terima kasih teman-teman semua. Saya yakin kalau begini, insya Allah pembelajaran kita yang ada di Al-Muhajirin insya Allah akan terus hidup. Karena kalau kita sering sharing yang disampaikan oleh guru PKN mungkin bisa diterapkan di pelajaran lain. Yang diterapkan oleh guru TIK mungkin bisa juga diterapkan guru lain. Terima kasih Bu Fania untuk berbagi praktik baiknya. Nah teman-teman, tadi di awal saya sudah sampaikan, saya meminta kepada teman-teman semua karena numerasi kita kayaknya belum ada peningkatan, masih statusnya masih dalam kategori sama dengan hasil data yang saya ambil dari rapor pendidikan. Saya sangat berharap, sekali lagi saya titip pesan pada teman-teman semua, tolong diterapkan, diselipkan sedikit numerasi-numerasi yang ada di pelajaran kita. Ini teman-teman bisa berbagi nggak? Ada hal apa, praktik baik apa dari hal numerasi yang pernah sekiranya diterapkan? Dari numerasi itu, misalnya pelajaran PJOK atau pelajaran agama atau pelajaran bahasa, dan diselipkan materi numerasi sehingga membuat atau menghasilkan satu produk, padahal bukan matematika. Kalau sekiranya itu ada, itu luar biasa. Seandainya pun ada, teman-teman yang sudah pernah mengalami hal ini, tolong silakan share praktik baik yang pernah teman-teman alami selama di semester ini. Silakan. Ada pelajaran? Ya, Bu Ririn silakan. Bu Ririn pelajaran IPA. IPA nggak juga beda dengan numerasi ya. Iya silakan Bu Ririn. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu Sri sudah memberikan kesempatan kepada saya untuk sharing terkait menanggapi tentang literasi numerasi yang diterapkan di proses pembelajaran. Karena tadi Ibu sudah menginformasikan terkait tentang rapor pendidikan kita bahwa untuk numerasi kita naik tapi tidak banyak, itu tidak sebanyak literasi. Dan harapan kita mudah-mudahan untuk di rapor pendidikan tahun ini yang nanti mungkin akan keluar di tahun 2026, mungkin awal 2026 itu literasi numerasinya meningkat. Untuk pelajaran IPA, kebetulan saya guru IPA. Untuk pelajaran IPA mungkin karena kalau IPA itu kan eksak ya, jadi setiap pembelajaran itu pasti akan saya kaitkan dengan literasi numerasi. Karena memang dalam IPA itu kan komponennya itu ada fisika, kimia, dan biologi. Untuk fisika itu sudah pasti ada literasi numerasi karena
setiap soal yang saya buat pasti saya akan buatnya soal cerita, karena tujuannya apa? Untuk mereka bisa literasi dulu, baru saat mereka literasi mereka akan dilatih untuk berpikir kritis, untuk menentukan apa sebenarnya yang soal ini maksud gitu, apa yang sebenarnya soal ini mau dia kerjain apa gitu, sehingga dia diasah untuk berpikir logis dan melatih literasi numerasinya. Jadi tidak hanya dia disuruh menghitung saja, tapi dia juga disuruh berpikir logis. Saya pasti akan selalu menerapkan literasi numerasi di mata pelajaran IPA, walaupun mata pelajarannya materinya bukan fisika atau kimia. Biologi pun saya pasti akan selalu menerapkan literasi numerasi. Misalnya contohnya seperti pada materi biologi, misalnya sistem pencernaan, itu saya biasanya selain materi yang saya berikan, saya juga pasti akan ada praktek yang akan saya lakukan. Tujuannya apa? Untuk membuktikan agar mereka tidak hanya tahu dari teori saja. Misalnya contohnya, jika kita ingin mengetahui bahwa makanan misalnya yang mengandung karbohidrat itu kalau dicek pakai suatu larutan itu pasti warnanya akan berubah. Nah, mereka kan pasti penasaran. Nah, setelah itu, setelah dia sudah dapat teorinya, baru saya pasti akan mengadakan praktikum. Nah, saat praktikum itu dituntut mereka juga tidak hanya literasi saja, tapi juga numerasinya juga. Karena setiap yang mereka lakukan saat praktek itu pasti butuh perhitungan. Misalnya seperti saat menggunakan larutan, itu pasti harus tahu berapa larutannya. Misalnya jika larutannya ada 100 ml, sedangkan makanan yang harus diuji itu ada berapa, maka dia harus menghitung setiap makanannya ada berapa mili yang diteteskan. Seperti itu. Terus kemudian berkaitan juga dengan deep learning, di mana deep learning itu pendekatan yang mengharuskan anak-anak itu bisa mencapai tujuan pembelajaran dengan bermakna, berkesadaran, dan menyenangkan. Saya juga di IPA memanfaatkan teknologi, salah satunya adalah seperti video, kemudian media konkret. Misalnya kalau video, karena banyak materi-materi yang mungkin mereka tidak bisa melihat secara langsung. Misal contoh tentang saraf, mereka tidak bisa melihat langsung saraf kita di dalam tubuh kita gitu. Jadi saya bantuannya untuk mereka tidak tidak bingung bagaimana bentuk saraf kita, ya saya biasanya dibantu atau menggunakan media video, atau saya juga bisa suka pakai media konkret. Misal contoh dalam materi sistem pencernaan, saya buat media konkret, jadi anak bisa coba sendiri bagaimana jalannya sistem pencernaan mulai dari mulut sampai ke anus gitu. Jadi saya buat media konkret yang sederhana saja seperti itu. Dan ternyata anak-anak sangat antusias sekali gitu, karena kan setiap anak itu ada yang audio, ada yang visual, bahkan mungkin ada yang audio visual. Dan banyak anak-anak yang saat saya menjelaskan dia sedikit bosan, tapi ternyata saat saya mengeluarkan media konkret, oh mereka justru yang paling antusias untuk mencoba media tersebut. Seperti itu. Mungkin itu saja Bu yang dapat saya sampaikan terkait berbagai praktik baik mata pelajaran IPA. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Bu Ririn. Tepuk tangan buat Bu Ririn. Memang kalau mengajar kita
harus selain kita menguasai materi, kita juga harus menguasai karakteristik anak-anak kita. Betul yang disampaikan Bu Ririn, tidak semua anak itu bisa menangkap pelajaran hanya dari audio, bukan hanya dari suara kita saja. Terkadang mereka bisa menangkap pelajaran itu dari visual. Betul, itu mungkin salah satu teknik kita lah ya, biar anak-anak itu cepat memahami materi ajar kita. Terima kasih Bu Ririn, ini ya sudah lumayan sehingga anak-anak mudah untuk menangkap pembelajaran, khususnya tadi kayak materi saraf, kemudian makanan itu pencernaan, makanan dicerna dari mana ke mana, itu dari segi video berarti ya, video sama media konkret ya. Terima kasih. Nah, di pelajaran bahasa baik Sunda, Indonesia ataupun bahasa Inggris, bagaimana cara teman-teman menerapkan numerasi? Karena kalau bahasa itu kan kita identik dengan literasi. Kebanyakan dari kita itu udah identik sama literasi. Bahasa Inggris dengan literasinya, Sunda dengan literasinya, apalagi bahasa Indonesia itu literasinya banyak sekali. Dalam mengajar, apa materi ajar atau pengalaman teman-teman yang menerapkan numerasi, atau pada materi apa biasanya teman-teman guru bahasa menerapkan numerasi di materi ajarnya? Silakan nih untuk guru bahasa, siapa nih? Bu Sufi, silakan. Bahasa Indonesia ya Bu Sufi. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih istri dan teman-teman semua. Untuk praktik baik yang berkaitan dengan numerasi itu memang kalau bahasa Indonesia kan cenderung kepada menyimak, mendengarkan ya, kemudian membaca, berbicara, kemudian menulis. Namun ada beberapa sih yang saya terapkan setidaknya biar anak bisa gitu ya, numerasinya ada. Paling bisa misalnya di iklan atau di resensi. Mereka bisa mengukur, kalau iklan paling mengukur ketika membuat iklannya atau dalam bentuk banner atau apa yang sudah ditentukan. Nah, kalau dari resensi itu kan ada identitas buku, Bu. Nah, di identitas buku itu ada judul, kemudian tahun terbit, nama penulis, kemudian penerbitnya, dan lalu tebal buku dan ukuran buku. Biasanya anak suruh ukur buku yang mau diresensi. Biasanya memang saya terapkan kalau resensi itu menggunakan buku yang anak-anak remaja suka gitu ya, biar nggak terlalu bosan. Mungkin kalau buku non fiksi mungkin mereka cenderung bosan. Maka itu kadang saya berikannya kepada buku non fiksi. Anak-anak lebih cenderung kepada novel. Nah, cuma novelnya itu juga perlu saya lihat dulu dari judul dan isinya, begitu. Jadi nanti mereka bisa membuat resensi. Nah, nanti misalnya begini Bu, dari sinopsisnya kadang-kadang saya suka menerapkan sinopsisnya sekian paragraf dan sekian kata misalnya. Nah, gitu ya, per paragraf, per kalimat, kemudian kata. Jadi nanti mereka tahu dalam sinopsis ketika harus ada misalnya 200 kata, dia setidaknya bisa menghitung, memperkirakannya gitu, diantaranya seperti itu. Dari sinopsis, kemudian nanti kepada analisis. Nah, dari analisis nanti tadi dikaitkannya dengan pendapat, Bu, yang mereka berpendapat, karena resensi itu kan memberikan penilaian kelemahan dan kelebihan buku. Nah, itu di situ mereka juga berpendapat tadi seperti yang dikaitkan dengan mapel PKN. Nah, di situ juga mereka harus menggunakan bahasa yang baik, jangan sampai menjatuhkan atau membuat kata-kata yang menyakitkan gitu. Nah, setelah itu baru mereka evaluasinya ya dari keseluruhan yang sudah digunakan. Nah, selain itu ada juga anak kalau sudah membuat secara dikaitkan dengan teknologi, mereka membuat menyusun, mendesain. Kadang saya suruh membuat sinopsisnya itu dari Canva, desain dari Canva, kemudian di kertas lembar, kemudian di print out. Atau mereka juga bisa menggunakan keterampilan manualnya, misalnya dengan membuat buku
buku yang mereka tulis tangan gitu kalau manual. Kalau yang memang terbatas gitu teknologinya. Jadi teknologi ini juga anak-anak sangat suka dan sangat senang, dan mungkin hasilnya juga lebih bagus karena mereka senang mendesain. Itu banyak bu anak-anak yang bisa mendesainnya dengan bagus gitu. Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih. Tepuk tangan ya buat memang kelihatan jadi bahasa Indonesia bukan cuma literasi ya. Jadi memang ada buku bacaan yang memang terkadang kita mau minta anak untuk membuat resensi dari buku fiksi misalnya. Dari buku fiksi diterapkan numerasinya, berarti si guru hafal seperti pengalaman ibu meminta keterangan berapa tebalnya, berapa panjang bukunya. Kemudian mereka membuat hipnosisnya atau membuat rangkumannya dari buku yang dia baca, biasanya tapi berbentuk seperti apa? Bentuknya ada. Misalnya ini mereka desainkan, ambil dari gambar depan, gambar belakang, atau gini. Dan banyak lagi bu, misalnya ada yang seperti ini. Kalau yang manual, yang manual itu seperti ini. Misalnya ada Buku hasil yang resensi buku anak ya. misalnya ini banyak. Nah ini buku resensi anak ada nggak dari guru bahasa Indonesia yang sudah dimasukkan ke perpustakaan? Ada. Sudah ya, alhamdulillah. Nah iya dari film, betul. Jadi memang itu membuat apa namanya, update ya, iklan. Kayak poster. Nah poster pun betul. Jadi di pelajaran bahasa pun bisa. Silakan buat poster dengan ukuran, ajakan lebarnya berapa, ketebalan kertasnya berapa ya. Terima kasih Bu Sumi, nah ini luar biasa, anak kita ternyata hebat-hebat juga. Ternyata di pelajaran hebat ada teman hebat juga. Terima kasih Bu Sumi. Nanti tetap hasil karya anak dari resensi buku atau dari apapun itu, dari handmade, bisa membuat artefak-artefak atau membuat karya mereka itu silahkan. Teman-teman silahkan hasil karya anak yang terbaik menurut teman-teman, pilih beberapa dari sekian siswa untuk dimasukkan ke perpustakaan. Jadi nanti ada di kelasnya atau bahkan kita sendiri bisa melihat, bisa membaca atau bisa ikut menyampaikan ke adik-adik kelasnya, ini loh hasil karya yang ada di perpus, bukan hanya hasil beli tapi juga hasil karya kakak-kakak kelasnya. Terima kasih Bu Supi untuk bahasa Indonesia. Terima kasih berarti sudah diterapkan numerasi di pelajaran bahasa. Selain bahasa Indonesia di pelajaran kayak IPS atau pelajaran agama, bahasa Sunda, ya silahkan Bu Rina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pelajaran bahasa Sunda, untuk pelajaran bahasa Sunda, sebenarnya bahasa Sunda itu materinya nggak jauh dari ngaregepkeun ya. Ngaregepkeun itu tidak menjelaskan sama nyimak. Jadi dua itu, sehingga membuat anak-anak tuh jenuh. Di satu sisi faktor bahasanya kurang anak-anak kita itu, terus yang kedua ya materinya ya itu tidak jauh dari menjelaskan sama menyimak. Cuman di sini saya baru bulan-bulan ini menerapkan namanya numerasi ya. Numerasi itu setiap kelas berbeda. Seperti kelas 7 itu numerasi yang saya terapkan adalah materi kaulinan barudak, macam-macam permainan yang ada di Jawa Barat atau masyarakat Sunda. Salah satunya congklak. Jadi kan congklak itu ada biji-bijian. Jadi mereka belajar berhitung bagaimana kekompakan mereka gitu, kejujuran di situ. Terus cara bermain engklek itu kan otomatis bermainnya di luar. Mungkin untuk saat ini belum saya
lakukan ya karena waktunya. Jadi di situ mereka bagaimana membuat kotak-kotak untuk bermain engklek. Kalau untuk kelas 8 itu numerasinya materi sisindiran. Sisindiran di sini dalam bahasa Indonesia itu pantun. Jadi kalau di dalam bahasa Sunda sisindiran itu ada hitungan-hitungannya, Bu. Jadi sepertinya mereka membuat pantun, tapi ada hitungan-hitungan hurufnya, hitungan-hitungan berapa baitnya gitu loh. Nah itu. Jadi tidak seenak-enaknya membuat sisindiran itu dengan apa ya, asal gitu loh. Jadi ada hitungan-hitungannya. Terus kalau untuk kelas 9 itu numerasinya saya ajarkan tentang rumah adat yang ada di masyarakat Sunda. Alhamdulillah udah berjalan saat ini, walaupun baru beberapa orang yang menyerahkan, cuman saya lupa tidak bilang sama mereka videonya untuk dikirim ke saya gitu loh. Membuat rumah adat. Di situ kalau di masyarakat Sunda itu rumah adat itu ada aturan-aturannya. Dari bambunya berapa biji, dari atapnya berapa biji. Mungkin itu numerasi yang saya terapkan di kelas 9 itu. Jadi sehingga mereka tahu gitu loh. Jadi dengan belajar seperti itu justru mereka lebih asik dari ketimbang mereka mendengarkan, menyimak jadi lebih jenuh gitu, lebih bete gitu. Alhamdulillah tuh di meja saya sudah ada yang menyerahkan rumah adat. Saya mereka belum bilang, cuman nyimpan di atas meja saya, belum saya kasih nilai. Jadi itu aja sih. Terima kasih. Terus buat teman-teman. Terima kasih Bu Rina telah membaca Sunda. Luar biasa. Ternyata numerasi bisa kita terapkan sekalipun bukan di pelajaran IPA maupun matematika. Betul sekali. Di pelajaran Sunda kelas 8 itu sisindiran, membuat pantun. Betul. Membuat pantun itu huruf itu harus dihitung. Kalau aku ya 4 huruf, berarti temannya juga harus 4 huruf. Betul sekali. Terima kasih Bu Rina. Dengan mereka sering otaknya sering dilatih untuk angka-angka, maka insya Allah anak kita benar-benar terbiasa dengan numerasi. Terima kasih Bu Rina sekali lagi. Sukses selalu buat teman-teman semua. Kalau dari pelajaran agama, pendidikan agama Islam, kalau kita kan memang sekolah Islam, pendidikan agama Islam banyak sekali. Ini praktik baik apa yang sekiranya teman-teman pernah praktekkan kepada anak didik kita? Siapa tahu nanti dari pelajaran agama, pelajaran lain bisa mengikuti sistem atau tekniknya. Silakan untuk guru pelajaran agama. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pada Bapak Ibu yang banyak tegang-tegang. Iya, kita kan di sini berbagi, Bu ya. Itu kita santai-santai, kita sambil sharing gimana kumpul kita ini punya manfaat gitu kan. Jadi kayak orang mau uji skripsi gitu. Ya, padahal ini sesuatu yang sangat bagus gitu kan, luar biasa. Nah di sini ada beberapa hal yang pernah saya laksanakan, khususnya di semester ganjil ini ya, sudah saya terapkan di beberapa kelas, ya kelas 7, kelas 8, dan kelas 9, namun posisinya berbeda sesuai dengan materinya. Terkait dengan numerasi, tadi Ibu Kepala Sekolah menyampaikan kita memang di rapot agak sedikit sekali kenaikannya ya untuk masalah numerasi. Memang secara umum pelajaran agama itu lebih mengarah pada literasi karena memahami ya. Gitu. Tapi di sisi lain saya coba menyampaikan bahwa pentingnya tentang numerasi itu tidak hanya pada pelajaran matematik, tidak hanya pada pelajaran IPA. Di semua aspek dalam kehidupan kita itu kita pasti selalu akan berbenturan dengan yang namanya angka gitu. Nah di sisi lain saya sampaikan hal tersebut berkaitan dengan materi, diantaranya saya sampaikan itu tentang cara penghitungan zakat. Pertama sebelum pembahasan pada angka-angka, saya sampaikan kepada anak untuk
ada hubungan sosial, bahwa kita belajar itu tidak hanya di kelas, belajar itu tidak hanya tentang kecerdasan kognitif, tapi kita harus punya kecerdasan sosial. Nah, saya sampaikan kepada anak-anak untuk mau bertanya secara berkelompok, kita bagikan untuk bertanya tentang proses pembagian zakat yang ada di masyarakat. Mereka sowan ke ulama sekitar, datang kemudian bertanya terkait dengan pembagian zakat. Kemudian di sisi lain, setelah mereka mendapatkan informasi, mereka membagikan hasil dari apa yang mereka tanyakan dari ulama. Nah, setelah itu baru saya sampaikan sedikit trik atau teknik dalam proses penghitungan zakat tersebut. Di antaranya yang cukup sulit itu zakat mal, karena di situ berbenturan dengan angka desimal, koma-koma gitu kan ya. Nah, ternyata setelah saya konfirmasi dengan guru matematik, guru IPA, pelajaran tersebut sudah dijelaskan. Tapi seringkali ketika pada pelajaran matematik mereka selalu terfokus pada rumusnya, bukan pada teknis penulisan atau penghitungan. Nah, disitulah saya sisipkan trik-trik cara menghitung cepat gitu. Dan alhamdulillah ternyata di kelas 8 ini saya terapkan cukup antusias. Bahkan mereka selalu nagih lagi, ayo Pak kita coba lagi. Ternyata mereka salah satu kendala dari numerasi ini, terkadang mereka tidak memahami trik sederhananya, lebih berpikir, wah kayaknya ini sulit, ini terlalu banyak, ini gimana ya gitu. Sedangkan dari numerasi itu, proses penghitungan itu bisa kita sederhanakan. Nah, ini salah satu trik yang saya terapkan. Kemudian dalam hal lain terkait dengan pemanfaatan teknologi, ada beberapa materi dari kelas 7, 8, dan kelas 9 yang saya libatkan penggunaan internet, yaitu video YouTube. Ya, di situ saya sisipkan kepada anak-anak untuk mengunjungi beberapa judul video yang ada di YouTube. Pertama, untuk kelas 7 tentang lagu-lagu rukun sholat. Jadi anak kalau kita suruh hafalkan secara urut kan bosan gitu ya. Jadi saya pakai lagu. Nah, di situ saya manfaatkan melalui channel YouTube. Silakan dicek nadanya ini. Mereka cari dengan variasi mereka sendiri. Dan alhamdulillah dari yang saya amati, sebagian besar bahkan secara persentase lebih dari 80% anak-anak hafal. Gitu. Ternyata pakai lagu itu lebih efektif gitu untuk penghafalan sesuatu. Kemudian untuk kelas 8 itu saya manfaatkan untuk website. Website itu mereka mengunjungi beberapa website untuk melihat, karena memang pembelajarannya tentang sejarah dan untuk di buku yang kita miliki itu keterbatasannya banyak gitu. Jadi mereka saya berikan rumusan, kemudian tugas untuk mencari diantaranya cendekiawan Muslim di masa Bani Abbasiyah. Saya tentukan jumlahnya, misalnya 20 orang atau 15 orang. Itu mereka cari dan mereka share satu persatu, saling melengkapi. Gitu. Ini merupakan bagian dari cara mau berbagi pendapat. Kemudian untuk kelas 9, nah kelas 9 ini yang cukup lumayan materinya. Pertama ada kurban. Kurban ini kan kaitannya dengan praktik. Ya, saya pasti mengajarkan untuk mendemonstrasikan. Ada beberapa video yang saya sediakan dan saya bagikan kepada anak-anak, yaitu cara menyembelihkan pada gagal. Dan mereka menganalisis, kemudian mendemonstrasikan ulang sambil mereka menyampaikan hasil analisis mereka. Itu karena kan kita nggak mungkin bawa kambing sini, gitu kan. Jadi kita bawa boneka ke sini, dari hasil video yang mereka lihat mereka praktikkan. Nah, di situ saya sediakan waktu untuk berdiskusi. Jadi ada anak yang bertanya, nah sebagaimana tadi Bu Fadia memberikan kesempatan anak untuk berdiskusi, saling adu argumentasi, dan itu saya biarkan itu sampai bahkan ada beberapa anak yang sampai keluar emosinya gitu kan. Memang saya rasa itu penting gitu ya, penting untuk dilatih. Ketika terakhir baru selesai itu kita
coba ulas ada apa sih dalam diskusi, seperti apa sih teknisnya. Nah ini beberapa pengalaman terkait dengan kegiatan pembelajaran dan praktik baik yang saya laksanakan, dan mungkin ini bisa diterapkan kepada beberapa guru yang lain ya, karena memang pada prinsipnya belajar itu bukan tentang pengetahuan gitu, tapi lebih kepada praktek kehidupan gitu ya. Ya mungkin itu aja yang saya sampaikan. Terima kasih. Ya, tepuk tangan buat pelajaran. Terima kasih Pak Jepi, luar biasa. Ternyata kerja agama juga ada ya, hitung-hitungannya itu tentang zakat. Memang betul, hitungan zakat dengan matematika yang tadi desimal, kalau matematika lebih cenderung kepada rumus. Pak Jepi mau memiliki trik-trik agar mereka paham hitungan zakat. Betul Pak Jepi, terima kasih. Mudah-mudahan ini menjadi salah satu sarana agar anak-anak menjadi semakin terlatih, karena di setiap mapel diterapkan numerasi. Teman-teman, saya pengen dengar, ada nggak hasil dari pelajaran kita, materi ajar kita, kemudian kita membuat tugas kepada mereka, hasil mereka itu berbentuk satu produk, satu produk yang dimana dari produk itu teman-teman munculkan ada literasinya, ada numerasinya, sehingga menciptakan satu produk, dan produk itu bisa menjadi materi, dan arti bisa menjadi karya. Kalau anak-anak misalnya kita ajarkan sesuatu atau dari sampah atau dari hal-hal yang tidak terpakai lagi menjadi sesuatu yang bernilai, ini di pelajaran apa yang pernah teman-teman jalani. Tapi dari pembuatan itu teman-teman selipkan numerasi dan literasinya. Ini kalau teman-teman sudah mengalami itu, silahkan nih berbagi pada kita semua. Saya juga pengen dengar nih pengalamannya. Silahkan, ada pelajaran apa? IPS, silahkan IPS. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu, di sini saya ingin berbagi praktik baik di mata pelajaran saya di IPS. Alhamdulillah Ibu, untuk di ajaran tahun ini di semester ganjil ini saya sudah menerapkan salah satunya yang tadi gue bilang numerasi dan literasi, namun juga ada produknya yang dihasilkan oleh siswa dalam satu tema mata pelajaran, tema submateri pembelajaran IPS, yaitu materi tentang pelestarian alam. Di sini saya ambil materi itu, dan anak-anak memang kalau untuk pelajaran IPS agak sedikit kadang-kadang suka jenuh ya Ibu, karena memang kalau IPS itu lebih ke ilmu pengetahuan sosial, jadi lebih banyak tentang sosial kehidupan mereka, bukan yang ke numerasi gitu. Tapi di sini saya selipkan di mata pelajaran IPS ini harus ada yang namanya numerasi, dan salah satunya adalah produk hasil yang mereka sudah buat itu udah harus hasilnya nyata dan memang harus ada. Nah, di dalam pelestarian alam ini anak-anak saya libatkan dalam materi tersebut. Pertama saya ajarkan dulu bagaimana menjaga lingkungan, bagaimana mereka mencoba untuk yang ada di sekitar mereka, contoh kayak di lingkungan sekolah ya Bu, kayak mungkin banyak sekali anak-anak yang membuang sampah, kadang-kadang kan suka udah buang gitu aja, dan mereka melihat bahwa oh yaudah sampah itu nggak ternilai, sampah itu nggak akan jadi sesuatu hal yang bernilai karena memang mereka hanya tahu itu adalah sampah gitu. Tapi di sini saya mau melibatkan materi saya untuk mereka dari hal-hal yang tidak bernilai itu harus bisa jadi bernilai. Nah di situ saya anak-anak saya suruh praktik membuat bagaimana caranya dari limbah sampah yang tidak bermanfaat itu harus bisa jadi bermanfaat. Selipkan di sini juga numerasinya. Dalam membuat ini saya membuat produknya itu adalah hasil limbah dari air aqua. Boleh yang mineral yang botol atau yang besar atau yang kecil, yang penting limbah yang sudah terpakai mereka olah, mereka buat, mereka desain dengan kreativitas mereka sendiri. Cuma memang saya tentukan temanya adalah berbentuk pot hewan gitu. Kemudian numerasinya saya selipkan adalah mereka harus belajar mengukur dari mulai telinga, kuping sama badan dan kaki itu harus sesuai Bapak Ibu. Tidak bisa badannya pakai botol aqua yang 500 ya, kemudian kupingnya yang galon gitu. Jadi mereka harus mulai menghitung diameternya berapa. Kalau misalkan badannya ukurannya misalkan 30, otomatis kalau lehernya nggak mungkin lebih dari
kalau dia aja itu nggak akan simetris Bu. Contoh apalagi kayak kaki. Kalau badannya terlalu besar, kakinya kecil, itu yang ada ketika nanti dimasukin tanaman akan runtuh dan goyang. Jadi makanya anak belajar, dan ternyata ketika saya menerapkan ini, mereka luar biasa, kreatifnya luar biasa. Mereka diberi warna sama mereka di pokoknya sampai yang namanya hewan yang namanya zebra kan biasanya oranye yang Bu. Di sini anak bisa sampai warnanya udah abu-abu, ungu dan lain sebagainya. Itu luar biasa, di luar yang saya pikirkan ternyata. Dan mereka ternyata bilang, Bu ini sampai ada beberapa siswa sampai bilang, Bu boleh nggak kalau saya jual dan menjadikan salah satu penghasilan mereka. Dan itu saya bilang luar biasa, sudah bermanfaat sekali. Dan selain itu juga produk yang sudah mereka buat, dan saya pengen memang harus namanya kan pelestarian alam ya Bu ya. Jadi nggak mungkin cuma bikin pot kembang aja. Saya suruh mereka menanam, mereka harus mengurusnya, mereka harus menyiram, mereka harus menjaga sampai benar-benar tumbuhan itu bisa hidup bagus gitu. Dan dipajang di area kelas atau lingkungan sekolah ya Bu. Kayak di depan kelas mereka pajang semuanya, dan alhamdulillah Bapak Ibu sudah ada buktinya juga. Saya sudah mendokumentasikan beberapa hasil anak-anak saya khususnya di mata pelajaran IPS. Mungkin bisa diperlihatkan ya untuk hasilnya. Ini ada beberapa dari kelas saya sudah ada. Mereka ada yang menaruhnya di tempat seperti di depan kelas, ada yang di koridor jalan antara kelas dengan kelas. Ya, ini salah satu bukti bahwa anak-anak kita di SMP Saman Majirim kreativitasnya luar biasa Bapak Ibu. Ya, jadi ini praktik baik mata pelajaran IPS. Materinya menjaga kelestarian alam dan lingkungan sekitar. Tema yang saya ambil mendaur ulang limbah galon menjadi pot tanaman berbentuk hewan. Ini bisa di next Pak Adi. Ini Bapak Ibu, ada yang berbentuknya angsa, ada yang berbentuknya kucing. Nah ini warnanya mereka memang saya suruh berkreasi, mau menggunakan cat apa, warna apa, yang penting harus sesuai dengan minat mereka, dengan kemauan mereka ini. Dan pohonannya pun alhamdulillah sudah ada, dan memang setiap hari mereka urusi mereka jaga rawat gitu, disiram. Terus kalau misalkan kurang pupuk mereka kasih pupuk lagi, dan alhamdulillah di depan kelasnya lebih lebih hidup dan lebih hijau. Kemudian ini juga ada yang ini di depan kelas, kemudian ada yang next tadi. Ya, ini ada salah satu Bapak Ibu, ini ternyata mereka pakai tempat makan, ini kupingnya, kemudian ada matanya, tapi semua nggak ada ya. Mereka mengeluarkan biaya Bapak Ibu. Jadi sampai tempelnya aja mereka nggak pakai lem dan lain sebagainya, hanya pas ketika mengukur harus pas banget supaya ketika dia masuk dia langsung pas gitu. Jadi memang tidak ada biaya pengucuman, hanya menggunakan cat yang memang mereka beli dari kebun. Catnya berkelompok, tidak individual, jadi tidak memberatkan mereka. Dan pohonannya pun yang mereka punya di sekitar lingkungan rumah mereka. Jadi ini salah satunya, dan alhamdulillah luar biasa. Saya juga sebagai guru IPS luar biasa kaget dan merasa bahwa alhamdulillah ternyata apa yang saya terapkan sudah bisa dilakukan dan dilaksanakan dengan baik oleh siswa-siswi di SMP Saman Majirim. Kemudian ada lagi Bapak Adi. Ya ini mereka ada yang, ya ini salah satu contoh ini komparasi yang kurang tepat di Bapak Ibu. Jadi kakinya tapi ini mereka luar biasa antusias banget. Bisa ada lagi Bapak Adi. Ya ini ada beberapa kayak jerapah, ini luar biasa. Jadi hijau sekali kelasnya Bapak Ibu, dan jadi estetik juga ya di depan kelas gitu. Seperti itu mungkin Ibu Bapak Guru yang sudah saya lakukan praktik baik di pelajaran IPS. Terima kasih, kurang lebih
layarnya itu ada angsa, ada gajah, ada jerapah, walaupun angsa ada yang ini bagus sih. Jadi mereka benar-benar berekspresi, berkreasi sesuai dengan yang mereka inginkan. Terima kasih Bu Ada. Nah ini walaupun IPS ternyata mereka bisa menerapkan kumulasi, karena untuk menentukan telinga yang Bu Ada sampaikan itu harus ada ukurannya dan lain sebagainya. Terima kasih, luar biasa. Mudah-mudahan yang diterapkan oleh teman kita yang satu bisa diterapkan lagi oleh teman kita yang lain. Kemudian juga bisa pelajaran IPS bisa diterapkan ke pelajaran agama bisa diterapkan ke bahasa Inggris bisa diterapkan ke pelajaran PKN dan sebagainya. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih buat teman-teman semua. Dan hari ini ada yang mau bertanya, silakan. Atau mungkin sudah cukup jelas. Atau ada yang mau menyampaikan pendapat, silakan. Bukan di sini. Ya, ya silakan Bu Subi. Bu Eri di sini tadi biar sebelah mana. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi saya simak praktik baik dari teman-teman yang luar biasa. Nah itu sebetulnya saya kayaknya pertanyaan maksudnya. Tapi yang jelas mungkin dari semuanya itu bisa kita berkolaborasi. Dari misalnya kita di IPS, dari pengukuran IPA, mungkin nanti laporannya bisa dari bahasa Indonesia, dari penulisannya, Anda baca EYD-nya baik atau tidak, menggunakan bahasa yang baku atau tidak, kemudian dari empatnya ya, dilihat apakah ini masuk ke tanaman apa, misalnya tanaman herbal atau tanaman hias dan sebagainya, gitu ya biar kemudian banyak mungkin dari agama, gitu kan, dari banyak juga ada oksigen dan sebagainya, gitu. Itu sih dia. Jadi kalau suatu saat kita kolaborasi dalam satu dia praktik, kemudian anak tuh memang harus itu sudah mencakup semuanya. Mungkin itu aja. Terima kasih. Ya, terima kasih Bu Subi. Ini masukan yang bagus ya. Dalam arti itu tadi ada tanaman di pelajaran IPS, mungkin ada tanaman herbal yang bisa disampaikan, pelajaran apa yang terkait dengan tanaman-tanaman herbal. Nanti kita bisa buat tanaman sehingga sekolah kita semakin hijau. Ya, nanti kita kolaborasi lah. Kita bisa agendakan di semester 2 bisa. Program kita akan sukses, program kita akan berjalan sesuai harapan, sesuai tujuan, dan bisa mencapai target itu kalau ada kerjasama dari kita semua. Teman-teman, saya rasa sudah cukup. Insya Allah yang teman-teman sudah jalankan ingin mendapat imbalan pahala dari Allah. Mudah-mudahan semua ilmu yang teman-teman sampaikan menjadi ilmu yang bermanfaat buat anak-anak kita. Karena di mana ada guru hebat, insya Allah Indonesia akan maju. Di mana ada guru hebat, insya Allah Indonesia akan tetap terus semakin menjadi negara yang semakin maju. Ya mungkin cuma itu yang saya sampaikan. Mudah-mudahan praktik baik ini tetap kita pertahankan, bahkan kita tingkatkan lagi sehingga pembelajaran kita semakin maju, pembelajaran kita semakin hebat, sehingga kita bisa meneruskan generasi-generasi sesuai harapan bangsa dan agama kita. Salam buat teman-teman semua. Mudah-mudahan Allah selalu meridhai kita, Allah selalu memberikan kemudahan buat pembelajaran kita. Apapun kurikulumnya, saya yakin kita bisa menyesuaikan. Apapun kurikulumnya, mau diganti setiap tahunkah, mau diganti setiap 5 tahunkah, jangan dijadikan masalah buat kita. Kita tetap maju, kita harus tetap mengikuti semua keadaan yang ada pada kita. Kita mengikuti semua perkembangan, baik dari zaman, baik dari teknologi, baik dari kondisi anak didik kita. Kita harus tetap mengikuti. Insya Allah, di mana ada guru hebat, di situ akan ada generasi yang semakin hebat. Terima kasih. Salam kompak buat kita semua. Mudah-mudahan program kita tetap terus maju. Hidup untuk